Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz kelas 9 Salafiyah, kita lanjutkan materi kita tentang usul fikih pada mata pelajaran Qiraatul Kutub, dan nanti juga Ustadz akan menjelaskan beberapa kata yang menjadi bahan untuk kita i'rab pada kesempatan kali ini. Berikut penjelasannya, simak videonya baik-baik, dan nanti di akhir video ada penugasan. Silakan ada di Ustadz buat dan dikirim di grup penugasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang pengertian ilmu dan jahil atau bodoh, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu bima'na syar'i akhassu minal ilmi lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi fakullu fiqhin ilmun wa laisa kullu ilmin fiqhan. Dan fikih dengan makna secara syariat akhassu lebih khusus minal ilmi dibandingkan ilmu, lisidqil ilmi karena terbenar atau boleh jadi ilmu, bin nahwi dengan ilmu nahu, wa ghairihi dan ilmu yang lain. Jadi fikih secara makna secara syariat, definisinya secara syariat lebih khusus dibandingkan ilmu, karena kalau disebut ilmu saja bisa jadi ilmu matematik, ya, bisa jadi ilmu fisika, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu tauhid, atau ilmu usul fikih barangkali. Tapi bukan fikih, karena ini usul fikih, beda. Kemudian ada lagi macam-macam, ya. Ilmu mantik juga. Nah, tapi kalau fikih itu pasti ilmu. Ya, makanya di sini dibuat fakullu fiqhin ilmu. Setiap fikih adalah ilmu. Walaisa kullu ilmin, namun bukan setiap ilmu merupakan fikih. Kemudian apa sih yang dikatakan dengan ilmu itu apa? Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Ilmu adalah mengetahui yang maklum. Nah, apa sih yang maklum itu apa? Jelaskan di sini. Ai idraku ma min sya'nihi ayyu'lama ala ma huwa bihi fil waqi'i. Mendapati sesuatu min sya'nihi dari keadaannya, ayyu'lama bahwa diketahui, ala ma huwa bihi berdasarkan sesuatu, huwa bihi yaitu dengan sesuatu tersebut, fil waqi'i pada kenyataan. Nah, kalau arti yang lebih mudahnya, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kebenarannya pada kenyataan. Mengetahui sesuatu yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Nah, itu ilmu. Contohnya apa? Ka'idrakil insani bi annahu hayawanun natikun. Seperti mendapati manusia bi annahu dengan bahwa sesungguhnya manusia adalah hayawanun natik, hewan yang berbicara. Jadi kalau kita tahu manusia definisinya adalah hewan yang dapat berbicara. Ingat ya, hewan ya, bukan binatang. Kalau hewan itu umum. Nah, hayawanun natik adalah sesuai dengan kenyataannya. Hayawanun, hewan itu bergerak, manusia bergerak.
natikun, manusia itu berbicara. Makanya dipakai kata-kata natikun, berbicara. Jadi itu sesuai dengan kenyataannya bahwa manusia itu pertama adalah hewan, natikun, dan dapat berbicara. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan ilmu. Insan adalah hayawanun natik, itu adalah ilmu. Itu ilmu. Kemudian wal jahlu, kejahilan itu apa? Tasawwur syai'i ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Gambaran tentang sesuatu artinya mendapati sesuatu di atas berbeda dari sesuatu, yaitu dengan sesuatu tersebut pada kenyataan. Arti lebih mudahnya, mengetahui sesuatu bukan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi mengetahui sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Contohnya kalau kita kita punya lemari yang warnanya merah, lalu kita sebutkan lemari kita warnanya hijau. Nah, itu adalah jahil karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya lemarinya merah, tapi yang kita sebutkan, yang kita ketahui bahwa lemari kita hijau, itu adalah jahil atau bodoh, ya. Itu definisi yang dibuat oleh pengarang buku di sini. Nah, contohnya apa? Ka idrakil falasafati annal alama wa huwa ma siwallahi ta'ala qadimun, ya, qadimun. Nah, seperti mendapati oleh ahli filsafat annal alama, bahwa sesungguhnya alam, wahwa, alam yaitu sesuatu selain Allah. Jadi selain Allah itu adalah alam. Baik kita, langit, bumi, semuanya yang selain Allah adalah alam. Apa yang mereka katakan oleh ahli filsafat itu alam qadimun, alam itu qadim. Nah, itu salah. Itu berbeda dengan kenyataannya. Kalau seandainya alam itu qadim, lalu Allah bagaimana? Gak mungkin kita katakan Allah itu baru. Gak mungkin kita katakan Allah itu hadis sedangkan alam itu qadim. Terbalik jadinya. Itu berbeda dengan kenyataan, ya. Kenyataannya, kebenarannya alam itu adalah baru atau hadis. Allah lah yang qadim. Nah, itu kenyataannya. Tapi orang filsafat memahami, contohnya, nah, alam itu qadim katanya, itu salah dengan kenyataannya. Inilah yang dikatakan dengan jahil, berbeda dengan kenyataan. Nah, wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkabi. Nah, wa ba'duhum, sebagian ahli usul fikih, wasafa hadzal jahla, memberikan pernyataan sifat tentang kejahilan ini, kejahilan tentang contoh ini, bil murakkabi, mereka menganggapnya dengan jahil murakkab. Jadi kalau jahil murakkab itu mereka tidak tahu bahwa mereka itu tidak tahu. Mereka tidak tahu dengan kebodohannya. Nah, itulah yang dikatakan dengan jahil murakkab menurut sebagian ulama usul fikih. Nah, kemudian wa ja'alal basito, dan para sebagian ulama ini juga menjadikan jahil basit, ya, menganggap jahil basit adalah wa ja'alal basito adamal ilmi bisyai'i. Jahil basit itu menurut sebagian ulama usul fikih adamal ilmi bisyai'i, tidak tahu tentang sesuatu.
tidak tahu tentang sesuatu perkara, itu dianggap jahil basit, kata sebagian ulama usul fikih. Contoh, ka'adami ilmina bima tahtal ardina wa bima fi butunil bahari. Nah, kata mereka contoh jahil basit itu apa? Seperti ketidaktahuan kita tentang sesuatu yang di bawah bumi dan sesuatu yang di bawah samudra atau di dalam perut laut, di bawah samudra. Kita tidak tahu apa isinya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di dalam samudra itu kita tidak tahu. Nah, menurut sebagian ulama usul fikih mengatakan itu adalah jahil basit namanya. Nah, wa alama dzakarahu al-musannifu la yusamma hadza jahlan. Ini seringnya jahlan ini. Nah, itu. Kalau menurut wa alama dzakarahu al-musannifu dan berdasarkan pernyataan yang disebutkan oleh musannif, berdasarkan sesuatu yang telah disebutkan akannya oleh musannif, la yusamma hadza, ini tidak dinamakan akan ini jahlan, sebagai jahil. Jadi kalau menurut musannif pengarang kitab ini, jahil murakkab, jahil basit itu tidak ada. Kalau jahil ya jahil ada. Jahil aja, nggak ada yang namanya jahil murakkab atau jahil basit. Yang namanya jahil ada mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah jahil basit menurut musannif dalam kitab ini. Nah, itu. Jadi kita sekarang cuma membahas tentang pengertian ilmu dan jahil. Ilmu tadi apa? Ma'rifatul ma'lum alama huwa bihi fil waqi'i. Kalau jahil apa? Tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Sekarang kita yang Arab dulu, ya. Wal fiqhu, waw istinaf, al fiqhu sebagai mubtada. Ingat, setelah selesai waw istinaf pasti mubtada. Bil makna bi huruf jar, al makna adalah majrur dengan sebab bi. Tanda jarnya adalah kasrah yang ditakdirkan di atas alif. Ini alif ini. Setelah na ini alif ini. Alif lazimah namanya. Nah, kenapa ditakdirkan? Karena al-makna adalah isim maksur. Coba lihat lagi catatannya. Asy-syar'iyyi. Nah, kenapa dibaca asy-syar'iyyi? Karena dia sebagai naat dari al-makna. Al-makna ini kan khafat, maka asy-syar'iyyi juga khafat. Asy-syar'iyyi ini iyanya ini adalah ya nisbah namanya, ya. Kemudian akhassu khabar dari al-fiqhu. Akhassu hukum khabar marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia isim alladzi la yansarif. Ya. Minal ilmi, min huruf jar, al ilmi majrur, li sidqi, li huruf jar, sidqi majrur dengan sebab li, selain menjadi majrur, sidqi menjadi mudhaf, al ilmi menjadi mudhafun ilaih. Bi adalah huruf jar, an nahwi majrur, wa adalah huruf ataf, ghairi ma'tuf diatafkan kepada an nahwi, makanya dia juga jar sekarang. Selain jadi majrur, selain jadi ma'tuf, dia sebagai mudhaf, ghairi mudhaf, hi mudhafun ilaih, ya. Kemudian fa ini adalah fa istinaf, ya. Jadi selain waw ada fa istinaf juga. Fa istinaf, kullu sebagai mubtada, selain sebagai mubtada dia juga mudhaf, kullu mudhaf fikhin mudhafun ilaih, ya. Kemudian ilmun adalah khabar dari kullu. Ilmun adalah khabar. Wa istinaf, laisa adalah amil nawasih. Apa amalan laisa? Sama dengan kana, marafa isim menasabkan khabar.
Laisa rafa isim, nasabkan khabar. Kullu adalah isim laisa, makanya dia rafa sekarang. Kullu selain sebagai isim laisa, dia juga sebagai mudhaf. Kullu mudhaf ilmin mudhafun ilaih. Ya, kemudian fikhan sebagai khabar dari laisa, makanya dia sekarang fikhan, nasab dia. Khabar laisa hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad gitu. Nah, tugas adik-adik Ustaz, coba i'rab kembali ini wal fiqhu sampai fikhan ini dengan lengkap sesuai pertanyaan yang Ustadz berikan, itu metode yang Ustadz berikan. A3M, apa kedudukannya, apa i'rabnya, apa tanda i'rabnya, kenapa, mengapa itu tanda i'rabnya, ya. Cukup di VN kan saja, atau kalau boleh, kalau mau dicatat juga nggak apa-apa, dikirim sebelum jam 12 malam. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.